Selamat pagi, selamat datang di channel curahan seorang kakak yang berjuang bersama-sama adiknya yang sedang menderita penyakit kanker. Belum cerita udah mau menangis nih, teman-teman. Oke. Saya punya seorang adik. Kami 7 bersaudara. Di atasku ada abang, kemudian aku, baru adikku ini, baru ada lagi 4 orang. Kami tinggal di Kota Pekanbaru. Ada 3 orang sebenarnya. Sekarang menjadi 4 karena adikku terpapar kanker. Awal pertama adikku ini kena kanker, dimana tiba-tiba ya, pas dia mandi teraba benjolan pada payudaranya. Saat itu juga tidak lama kami pergi ke rumah sakit, diarahkan ke penyakit dalam. Dari penyakit dalam dikasih ke yang bagian FNAB, semacam diambil jaringan pakai suntikan yang sangat kecil. Jadi kami diarahkan ke sana, dan ternyata setelah 3 hari kemudian atau 5 hari kemudian kalau tidak salah, dinyatakan bahwa benjolan adikku hanya tumor jinak. Itu hasil FNAB yang pakai yang pakai jarum halus, yang diambil sedikit mungkin cairannya. Kemudian kami ketemu lagi dengan dokter bagian dalam, dan dia pun membaca hasilnya dan mengatakan ini tumor jinak. Jadi tidak usah khawatir, 1 tahun pun tidak dioperasi, ini tidak akan menjadi ganas. Saat itu dari 100% memang kami tidak langsung senang. Ada sekitaran 70% ya bersyukur, 30% was-was. Saat itu dokternya mau pergi haji kalau tidak salah 1 bulan. Memang si dokternya bilang supaya dialihkan ke dokter yang lain, tetapi karena adikku ini sudah yakin, sudah lebih klop dengan dokter yang ini, kami pun mengatakan kami akan tunggu dokter saja sepulang haji. Ternyata saat menunggu dokternya, benjolannya sudah semakin besar. Kami pun semakin was-was, karena kalau kita lihat di media-media atau di pencarian seperti YouTube atau Google, kalau pembesarannya cukup cepat, itu diwaspadai sudah ke kanker ganas. Sepulang dokternya dari menunaikan haji, kita bertemu, dokternya pun kaget luar biasa, karena benjolan yang sekitaran sebesar telur ayam yang dia periksa 1 bulan yang lalu sudah bertambah bahkan 8 kali lipat besarnya.
kemudian langsung dilakukan tindakan operasi karena belum tahu adikku ini tumornya jenis apa. Tetapi saat itu dokter sudah memasuki atau sudah mengatakan bahwa ini mengarah ke ganas. Kami masih ada rasa sedikit tapi tinggal sedikit lagi ketenangannya. Sudah amburadul lah, terkhusus adikku. Ternyata benar setelah diangkat. Oh ya, setelah diangkat dilakukan di sana pemeriksaannya, memang sudah menjadi kanker, atau memang dari dulu pun sudah kanker. Cuma yang namanya dokter juga manusia, dan pemeriksaan itu pun tidak semuanya akurat. Saat dilakukan pemeriksaan patologi anatomi atau benjolan yang diangkat itu, sudah pasti kanker, tapi kankernya jenis apa belum tahu. Karena benjolan adikku ada di payudara, tetapi hasil pemeriksaannya tidak mengarah ke sana. Dicurigai ke kelenjar, tetapi belum pasti karena kebetulan adikku operasi di Rumah Sakit Awal Bros Ahmad Yani Pekanbaru. Kami dirujuk ke Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad yang mempunyai peralatan yang cukup lengkap. Di sana dengan segala dramanya. Kenapa saya bilang drama? Karena tidak ada yang cepat, apalagi lewat asuransi BPJS. Kita tahu memang sangat lama, tetapi kita juga bersyukur kalau tidak ada BPJS kita nggak tahu harus bagaimana. Seminggu lebih mungkin keluarlah hasilnya. Adikku ternyata divonis kelenjar getah bening atau limfoma non-Hodgkin. Dari sini saya tahu kelenjar getah bening juga dibagi dua, ada yang non-Hodgkin, ada yang Hodgkin. Dan saat itu juga dunia terasa seperti bagaimana ya, misalnya ada tembok yang runtuh, kita tertimpa seperti itu. Saya sendiri sebagai kakaknya saat itu yang paling terpukul. Adikku kelihatan, tapi tidak tahu, saya percaya walaupun dia kelihatan kuat, tapi saya yakin dia lebih terasa sakit. Saya nggak tahu harus bagaimana. Terus bagaimana, Dok? Kami bilang seperti itu. Oke, aku akan merujuk ibu ke dokter hematologi onkologi. Kami dirujuk sama seorang dokter yang baik, ramah. Di sana dilakukan tidak lama lagi sudah langsung dibilang harus kemoterapi. Wow, kemoterapi. Kita tahu dengan banyaknya informasi yang sangat gampang kita cari, sangat berat kemoterapi itu, sangat berat. Itulah awal adikku terkena kanker, dimana saya sebagai kakaknya, itulah saya rasakan bagaimana ya adik itu, kalau saya pribadi merasakan seperti diri saya sendiri, bahkan mungkin saya lebih mengasihinya dibandingkan diri saya sendiri. Saat itu saya bilang, Tuhan, kalau bisa biar saya saja, Tuhan, biar saya saja
Tapi itulah, sampai di sini dulu curahan hatiku saat mendapat vonis dokter untuk seorang adik yang sangat kita kasihi. Adikku sendiri sudah divonis 1,5 tahun yang lalu, dan banyak drama yang penuh di pikiran ini yang mau dikeluarkan. Tapi saat ini seperti itu dulu curahan hatiku untuk teman-teman seperti saya yang mempunyai adik yang divonis kanker. Ayo semangat, kita harus lebih semangat lagi karena ini perjalanannya panjang teman-teman. Tetaplah kita jaga adik kita supaya dia tidak merasa sendirian.